di aksinya karena melihat apa yang sering ini juga kan, tapi banyak orang yang di masa dulu. Iya. Dan kemarin itu. Ini beda ya, tapi mau mulai dari begitu. Ibu ini belum nggak angkatan 2 ya? Angkatan 5 mulai. Masih IP itu kalau bukan nggak gini, nggak ada di gini. Kucing yang dibuat itu orang Wawancara udah selesai gitu. Kalau mau isi kemarin itu memang ada sih, cuma nggak sampai presentasi dan seterusnya. Ngobrol sama kepala sekolah. Ini kami studi kasus lagi ini di kelas. Demonstrasi kontekstual itu kan 2 kasus. Aku nanti kalau misalnya kirimkan link dari Google Drive yang bisa dilihat semua orang ke LMPS dan Pak Sulasari. Nanya itu terkunci Bu, itu saya dia. Udah dudek jangan udah lewat kan sih ya. Awak udah hari sebelum dudek sih ya. Pakai akun belajar. Iya. Terkunci. Nanti kalau saya sering Pak Haji Satyawasi. Hanya lihat kan yang sering bisa jadi. Gini sekarang sama akun belajar pun kalau dia SD SMP nggak bisa jumpa. Oh gitu ya. Ya bukan ini. Nah saya SMP. Saya gitu sebagai Bisa sendiri Pak. Oh gitu ya. Sampai sini Harus sama akun belajarnya sama dasarnya. Bapak itu kan dinas. Iya dinas. mending Akun biasa nggak boleh. boleh. Harus pakai ID. apa? Tinggal Aku harus coba Pom cari. di pom itu nanti ada di bagian pengaturan untuk apa itu kalau misalnya dia yang mesti dibatasi hanya untuk akun belajar dia itu harus itu. Jadi dia tidak boleh itu semua kembali bisa baca. Bisa juga ya. Iya, sering dia di Japri itu. Bu, kayak terkunci Bu katanya. Bukan kita tinggal. Udah Bu. Iya Bu. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Luar biasa hari ini kita bisa jumpa dalam kegiatan kita, yaitu kalau dari KPI ya, mendampingi individu. Yang kedua, mendampingi guru penggerak. Di sini Ibu Alfarida ditangkap ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan Ibu Alfarida untuk menyampaikan visi dan misi. Jadi tujuan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi sekolah terhadap murid di masa datang. Jadi sekolah murid-murid yang kita impikan itu seperti apa? Nanti kita diskusi di sini ya. Jadi cara kita hari ini pertemuan ini kalau saya sudah sampaikan tujuannya, lalu nanti ada merumuskan kalimat lumpang dan melihat visi sekolah. Gitu ya. Kita bandingkan setelah kita dapat mimpi-mimpi kita dan murid, kita bandingkan dengan visi sekolah. Sudahkah sesuai nanti mimpi kita dan murid dengan visi yang ada di sekolah? Lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi kita, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Ibu Alfarida telah belajar mempermisi dirinya sebagai pendidik. Ya, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan
visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Ibu Al-Farida sebagai calon murid penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita sekolah ini untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya, terima kasih sudah hadir di sini kepala sekolah dan rekan sejawat dari Ibu Al-Farida. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru atas dukungannya kepada Ibu Al-Farida. Ya. Jadi meskipun ini menjadi bagian proses belajarnya Ibu Al-Farida, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah, ya, tempat ibu-ibu sekarang bertugas. Jadi saya sebagai pengajar praktik mohon untuk semua pihak kita ini bisa aktif terlibat di dalam diskusi. Jadi demikian ya langkah dari saya hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Al-Farida. Silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya, ibu-ibu hebat. Selamat pagi. Iya, senang sekali kita dapat bertemu atau berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pendampingan ibu-ibu saya, yaitu bagian yang kedua, ya, di mana saya dipilih sebagai CGP Angkatan 9 dari sekolah kita, yaitu dari SD Swasta Advent Sumber Kabupaten Karo. Dan senang sekali Ibu Sri sebagai pengajar praktik saya sudah hadir di tempat ini. Ibu Sri Dita Eva Sanita Ligan SSI. Senang sekali Ibu bisa datang berkunjung kembali ke sekolah kami. Jadi saya berharap kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua atas berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai visi daripada sekolah kita dan visi dari saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini, adapun kegiatan kita nanti adalah sebelumnya kita nanti akan ada diskusi di kegiatan ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti kita akan lakukan. Tapi sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa, apapun kegiatan kita itu baik di sekolah, di rumah atau dimanapun, kita awali dengan doa. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari BMDSG untuk memimpin kita di dalam doa. Jadi kami memberikan yang terbaik khusus bagi sekolah Tuhan di tempat ini. Dan juga itu seluruh yang sudah hadir pada saat ini, kita berkesehatan juga Tuhan, memberikan di surga, sehingga kita bersuka cita, kita akan melakukan segala investasi. Tapi juga kami seluruhnya, bersama Tuhan, dan Tuhan mendapat dan berdiskusi pada saat ini kemajuan daripada sekolah Tuhan di tempat ini. Bagaimana melakukan Tuhan dan Tuhan menyatakan memberikan kiranya hikmat dan surga bagi kami, semua akan dapat Tuhan yang baik dan kita dapat menjadi kepastian bagi firman Tuhan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami sudah berdoa buat seluruh anak kami dan bersatu Tuhan dan Tuhan memberkati mereka dan roh perkenanan, roh pendidikan, roh belajar selalu mengikuti segala cara sepanjang hari dengan kami sini Tuhan dan kita bersama yang banyak sebagai
sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita. Visi kita tadi berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. Sekarang pertanyaannya, apakah visi dari sekolah kita ini sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Apakah sudah sesuai? Sudah ya, sudah sesuai. Kita akan lanjutkan. Sekarang apa itu visi? Kita lihat dulu visi. Salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Visi membantu melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Kemudian ini bagaikan seorang pelari yang dimana dia harus mengetahui di mana itu garis startnya, di mana mulainya, dan dia juga harus mengetahui garis finish sebelum ia benar-benar melintasi jalur tersebut. Seperti inilah contoh daripada visi. Ya, salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Di mana visi itu membantu melihat kondisi saat ini sekarang ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish itu seperti apa yang akan kita capai selanjutnya. Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan atau paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada alatnya yang bisa kita pakai untuk mencapai tujuan daripada visi kita tersebut, yaitu IA atau inquiry apresiatif. Inilah yang bisa kita gunakan, di mana IA ini atau inquiry apresiatif ini adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini ditulis oleh Purper Ryder and Whitney 2005. Inti inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Inti dari IA ini, inquiry apresiatif ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah. Pasti ada ya, di sekolah kita juga banyak hal-hal yang baik yang telah ada, tetapi kita harus mencari cara untuk mempertahankan hal-hal baik itu, dan kita juga harus tahu mencari cara bagaimana untuk meningkatkan hal-hal yang baik yang ada di sekolah kita. Untuk langkah-langkahnya kita buat dengan Bakja. Ini juga sudah kami pelajari. Di situ ada 5 langkah Bakja yang diimplementasikan dalam proses IA tadi atau inquiry apresiatif. Bakja ini adalah model manajemen perubahan yang akan kita buat. Yang pertama, Bakja itu ada huruf B, itu buat pertanyaan utama. Ini nanti ada saya buat, sudah punya saya, nanti saya akan sampaikan juga. Yang pertama buat pertanyaan utama, yang A, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga G-nya adalah gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Ini adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif, yaitu model Bakja. Yang pertama tadi adalah membuat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah daripada penelusuran kita nantinya. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Ini dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Kita ambil pelajarannya. Kemudian huruf G-nya gali mimpi, ini boleh berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J-nya jabarkan rencana.
Ini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Atur eksekusi. Ini adalah visi saya, visi guru penggerak yang saya buat. Mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah visi dari saya. Setelah saya melihat visi dari sekolah, saya juga buat visi dari pribadi saya, yaitu visi guru penggerak, mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, prakarsa perubahan. Ini saya memakai IA tadi dengan metode baca. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid. Ini prakarsa perubahan dari saya. Saya gunakan baca tadi, tahapan baca. Yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa kita harus buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Untuk tindakan atau penyelidikan di sini, menguasai materi, memiliki teknik mengajar yang bervariasi, adil, dan memperlakukan murid seperti anak sendiri. Ini tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan yang pertama ini. Kemudian tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan guru yang menyenangkan bagi murid? Di sini saya buat ada 2 pertanyaan, memang bisa ada 1, tapi saya buat 2. Situasi apa yang kita bisa lihat ketika murid merasa senang dalam pembelajaran? Untuk tindakan penyelidikan, yaitu menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Kedua, situasi yang bisa kita lihat ketika murid merasa senang dalam pembelajaran, ketika murid melakukan kesalahan, tetapi kita tidak memarahinya, tetapi kita menasehatinya dan menegurnya dengan sopan. Ini yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid? Tindakannya atau penyelidikannya adalah kebiasaan yang akan dilakukan adalah menguasai materi pembelajaran, menerapkan berbagai teknik pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, selalu berinovasi dan berefleksi, dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, dan berusaha selalu dekat dengan siswa agar kita lebih tahu karakter yang dimiliki oleh murid atau siswa. Ini adalah dalam pertanyaan gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Apa saja praktik baik dalam mewujudkan guru yang menyenangkan bagi murid? Tindakan penyelidikan, berusaha menjadi guru yang dekat dengan murid agar murid lebih senang saat belajar. Kemudian yang kedua, mengajar dengan menyenangkan dan penuh dengan semangat. Kemudian kita lihat eksekusi. Tahapan yang kelima, yang terakhir, pertanyaannya adalah, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Bagaimana agar perwujudan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid bisa terlaksana dengan baik? Tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian melakukan pembiasaan 5S, di mana 5S ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya memahami karakter murid, membuat murid senang dalam kegiatan pembelajaran,
menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan orang tua murid. Ini adalah tahapan baja yang sudah saya lakukan saat ini. Kemudian pertanyaan untuk kita. Saya sudah jawab juga di sini, tapi itu boleh ditambahi. Pertanyaan pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita memimpikan murid-murid kita itu. Kalau saya buat contohnya di sini, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, bersemangat, kreatif, dan berwawasan luas. Mungkin dari ibu-ibu semua boleh ditambahi. Nanti bisa juga saya masukkan ke dalam catatan saya apa yang bisa kita tambahi dari pertanyaan pertama ini, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita bisa berdiskusi saat ini yang seperti apa kita impikan murid-murid kita untuk masa yang akan datang. Ini udah mungkin bisa kita tambahin, kita mengharapkan murid yang peka terhadap lingkungan. Kadang yang kita lihat sekarang kan anak-anak bisa pintar, tapi mereka tidak peka dengan lingkungan. Jadi kita mengharapkan siswa yang peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi kalau saya mungkin itu sudah bagus, tapi mungkin tambahkan anak-anak kita menjadikan siswa kita itu peka terhadap lingkungan dan sesama. Terima kasih Miss Loren atas tambahannya, di mana di sini memimpikan murid-murid yang peka akan keadaannya, keadaan sekitarnya. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pertanyaan. Ya, kejujuran ya, semuanya hanya jujur dan beriman dan berkata mulia. Masih banyak sebenarnya. Saya buat contohnya biar bisa yang lain ditambahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, apa yang kita percaya dari murid kita? Kita percaya bahwa murid adalah, saya buat contohnya, kita percaya bahwa murid adalah aset berharga dan masa depan yang cerah. Itu saya percaya seperti itu. Murid itu adalah aset berharga bagi bangsa kita. Kalau dia nanti di sini bagi gereja kita, bagi sekolah kita, kan seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahkan dari ibu-ibu sekalian, kita percaya bahwa murid itu siapa bagi kita. Penerus bangsa, ya. Kemarin dia Iya, berarti murid-murid itu adalah aset bangsa. Seperti itu. Ini adalah pertanyaan kedua. Kita bisa lihat selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan, contohnya sudah saya buat, itu saya yang mungkin nanti bisa ditambahi. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang saya buat. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin ibu-ibu sekalian boleh ditambahkan apa yang kita utamakan di sekolah. itu harus tujuan utama semua kita. Ya, mungkin ada tambahannya. Ini udah setuju semua kan Bu? Ini kita sudah setuju. Mungkin ada tambahan yang lainnya. Menyenangkan. Di sekolah kita mengutamakan hal-hal yang menyenangkan untuk murid. Kan seperti itu. Iya, mengutamakan disiplin untuk murid. Intinya kita fokus untuk murid. Kan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Saya contohnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap individu
memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Mereka sadar mereka berbeda, ada yang pintar, ada yang menggambar, menulis, membaca, berbeda mereka. Dan anak-anak ini juga tahu. Bahkan kalau kita tanya anak-anak ini, kekurangannya pun dia tahu. Aku gak pandai matematika. Aku maunya membaca aja kerjaan gue. Seperti itu. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu bahwa mereka memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Itu yang saya buat. Mungkin bisa ditambahi daripada ibu-ibu sekalian. Di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah harapan bangsa, harapan orang tua. Jadi mereka harus sadari itu supaya mereka punya komitmen di dalam belajar dan niatnya. Motivasinya bahwa aku adalah harapan orang tua aku, ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan kelima. Ini ibu-ibu semua ini yang menjemput ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita yakin? Kita di sini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung, bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu semuanya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung, bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan kita bersama. Karena di sekolah ini tujuan kita juga pasti sama. Tujuan kita sama. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita harus saling mendukung, kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita. Mungkin ada kata-kata yang lain lagi bisa ditambahkan. Kopassus loh ya. Masukan ya. Iya. Dari itu semua. Udah di sini. Kalau udah saling mendukung dari situ. Dari situ ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya buat contohnya bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dalam mewujudkan murid yang sesuai dengan profil Pancasila. Ini saya buat contohnya bahwa kita semuanya Bapak Ibu guru di sekolah ini memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, yaitu mewujudkan murid-murid kita yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, masih ada tambahannya, boleh disampaikan. Potensi dan kekurangan yang berbeda-beda itu bisa melengkapi, menutupi sebenarnya guru ini punya potensi ini, tapi tidak punya kelebihan yang sama dan dibutuhkan di sekolah ini. Jadi kita bisa saling menutupi, melengkapi Dan berkolaborasi menggunakan mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih Bu Noren. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dalam mewujudkan murid yang sesuai dengan profil Pancasila, dan kita harapkan kita dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita ke profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang kita sudah tahu semuanya ya, bahkan sudah ada kita tempel di depan kelas kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang, apakah cita-cita sekolah kita? Apakah cita-cita dari sekolah kita? Oke. Apakah cita-cita dari sekolah kita? Yaitu visi kita. Visi SD Swasta Advent Sumul yaitu berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. Kalau boleh kita ucapkan sama-sama visi kita ya. Visi SD 1, 2, 3 ya. Visi SD Swasta Advent Sumul
kita harus berusaha mewujudkan daripada visi daripada sekolah kita. Selanjutnya, merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ada contoh konkret di sini yang saya buat, yaitu guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini guru, ya. Kemudian orang tua ini mendampingi anak ketika belajar di rumah, ya. Orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Kemudian C, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Dan D adalah dan lainnya. Ini adalah merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita, ya, visi yang sudah kita rumuskan. Inilah yang nanti hal-hal inilah yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi daripada sekolah kita. Kalau guru itu harus masuk tepat waktu. Kalau di sekolah kita bukan masuk tepat waktu, tapi mengikuti kegiatan. Karena kita punya kegiatan sebelum masuk kelas juga, Bu Sri. Kami jam 7 itu sudah berteman lagi, kemudian rumah lagi barisan, jadi masuknya jam 8 kurang. Jadi kita semua harus sebagai guru harus mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah dengan sukacita. Baik, umpan balik pertanyaan pemantik. Selanjutnya, apa inisiasi perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiasi perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi juga sudah ada beberapa yang saya terangkan untuk bisa kita lakukan untuk mencapai daripada visi sekolah kita tersebut. Apakah ini kita diskusikan? Bisa didiskusikan karena ini saya tidak bocor pengetahuan. Ada inisiasi perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita tadi. Tadi kan ada dulu tidak terlalu keras, mengajar dengan menyenangkan, berinovasi, kreatif, itu ya untuk mencapai daripada visi sekolah kita. Mungkin bisa ditambahi daripada ibu-ibu sekalian. Mindset kita, menjalankannya saja. Itu sudah ada semua udah kita ingat semua itu dari dulu ya. Tinggal eksekusinya tadi apa aja baru ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasi kita? Kerjasama ya. Iya. Kemudian apa juga ini mengundang orang tua. Di pertanyaan-pertanyaan itu juga mengundang orang tua untuk sebagai narasumber di sekolah. Selanjutnya kita tunjukkan visi kita itu. Kemarin kan ada ya, kelas kami ada 2 kali ya sorenya, orang tua sebagai pengajar di kelas. Iya, 2 kali. Iya, saya juga sudah ancang-ancang Mama Siana. Ya, jadi saya mau curi-curi waktu sedikit. Ngajar curi-curi waktu sedikit aja sih atau seperti ini dalam kelas sebelum dia pergi kerja. Kelas 5 siapa sekarang? Pagi sini Pagi-pagi seperti seperti udah santai dia terus balik sampai datang di sekolah seperti cerita terus kelas 5 siapa? Meja. Pokoknya kita komunikasikan dulu ya kalian. Bisa kami sediakan waktu. Ini selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kalau tahun yang lalu kita panggil mereka semua
Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Langkahnya komunikasikan yang pertama. Ya, rancangan waktunya juga di situ dikomunikasikan dengan mahasiswa. Oke, selesai Ibu Sri. Thank you, sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih buat ibu-ibu semua. Kita bisa lagi close buat ibu. Jadi kesimpulannya bahwa visi sekolah sudah sesuai dengan mimpi guru-guru di sini ya. Nah, tinggal tadi sudah ada eksekusi yang akan dilakukan untuk supaya visi itu tercapai. Tadi sudah saya kira juga contohnya. Ya ini mohon maaf tadi suami saya ngelepon sudah dia antar ke bengkel. Bengkel tubuh sana Jauh, didorong-dorong sama teman tadi. Jadi udah oke, dia cuma konfirmasi kalau dia ke bengkel. Maka dia telepon dia. Jadi demikian dari Ibu Alparida, presentasi yang luar biasa. Terima kasih Bu. Sudah saya bisa, nanti saya minta hasil diskusi yang sudah dipresentasikan boleh kirim sama saya karena itu akan di laporan buat saya bahwa Ibu Alparida sudah mempresentasikan visi dan misi di sekolah, dan visi sekolah itu sudah mewakili mimpi-mimpi guru di sekolah ini, juga dengan visi Ibu Alparida secara pribadi sebagai guru rakyat. Oke, terima kasih untuk kehadiran Ibu Kepala Sekolah. Dengan kami dari Ibu Alparida, saya sebagai pendamping pengajar praktik Ibu Alparida mengucapkan banyak terima kasih buat dukungannya. Ini masih panjang ya, kita akan ada terus ujungnya sampai bulan 4 tahun depan. Nah ini ada sekalian titik dari dinas ya, udah dibuka gelombang 11 guru pemula. Silakan Ibu Kepala Sekolah mungkin teman-teman nanti TK, SD, SMP, SMA yang ya semoga semakin banyak guru di sekolah kita ini yang bisa lulus nanti dan jadi lulus dulu CGP-nya baru pembelajaran dan jadi guru penggerak. Semoga ya kita bersama-sama. Nah mungkin masih ada kegiatan yang lain kepada ibu-ibu dan kepala sekolah, boleh kita membubarkan diri karena kami akan masih ada ngobrol lagi, wawancara dan seterusnya bersama Ibu Alparida secara pribadi. Jadi sekali lagi saya